nggak masuk. Pas travel ukuran segini nggak masuk karena kecil banget atasnya, kecil banget banget, kecil banget. Ya, halo teman-teman, ini aku udah di Surabaya ketemu sama teman kuliah aku yang udah stay lama di Surabaya. Aku bilang sama dia, aku beberapa hari di Surabaya nggak nemu makanan yang cocok di lidah aku. Dia bilang, ya memang agak tricky untuk nemuin makanan yang enak di Surabaya, apalagi kamu dari Jakarta pasti ngerasa makanannya itu aneh semua. Ya, akhirnya dia ajak aku ke Bakso Solo, seperti biasa, juara banget Bakso Solo, ini enak. Terus dia ajak aku main ke Tunjungan Plaza, mall sejuta umat kalau kata dia. Karena dia bawa 2 anak, kita langsung ke Fun World, main beberapa permainan di sana. Terus aku keliling-keliling lagi, beli Madam Puff, dan aku ini buat oleh-oleh karena memang dia unik ya, sus kering tapi diisi sama berbagai macam rasa-rasa gitu. Jadi feelingnya tuh ada rasa durian dan segala macam. Terus aku ke Miniso, aku beli parfum, lihat ada pohon Natal juga karena udah nyambut Natal, dan diantar aku ke Pasar Turi untuk kembali dari Surabaya ke Jakarta. Terima kasih Tati. Dan selama perjalanan di Surabaya suami aku disuruh nyetir, padahal suami aku ya gak tahu jalan di Surabaya ya kan, tapi ya alhamdulillah sih berhasil aja karena memang dibantu, diarahkan sama teman aku itu. Oke, ini aku udah sampai di Pasar Turi, stasiun Pasar Turi di jam 10-an kayaknya deh. Karena keretaku kereta malam banget ya untuk kembali ke Jakarta. Dan karena aku pilih tiket manual, jadi kita datengin ke tempat-tempat untuk ngeprint tiket gitu. Sebenarnya ada fast detect ya, cuman aku suka ngeprint tiketnya aja gitu karena ada suaranya tuh enak gitu. Nah, ini karena literasi kita agak kurang ya. Kita salah nih, kita malah terus jalan sampai ke pintu 2. Dan ya pintu 2 ini gimana ya, agak panas gitu ruangannya. Tapi bersyukur sih karena aku di pintu 2 tuh aku jadi sempat beli oleh-oleh lagi. Gatel matanya ya kan ngelihat dan nyium bau-bauan yang enak gitu. Jadi aku beli beberapa kue lagi di sana. Aku agak kaget kemarin pas di mall di Tunjungan Plaza itu, aku sempat bisik-bisik sama temen aku bilang, kok mereka pakai itu? Iya, mereka pakai sarung. Jadi lelaki itu pada pakai sarung gitu ke mall. Agak unik sih ya. Tahu kan alasannya kenapa pakai sarung? Karena di Surabaya itu banyak pendatang dari, nah yang tahu coba komen ya. Sini, kita pakai ini. Oh iya belum buka ya, panas banget. Di sini ada lapis khusus pahlawan, ada roti kok, lalu Boga Jaya, Super Coffee di sana, kopi kenangan dan roti boynya tuh. Nah, aku beli bolu lapis kukus pahlawan itu karena memang enak gitu. Aku beli dan gak ada casan di pintu 2 itu, gak ada casan, jadi suami aku ngecas di luar. Nah, mungkin dia ngobrol kali ya di luar sama security atau dikasih waktu gimana, tiba-tiba dia ngajak aku keluar dan ayo kita pindah, kita salah nih nunggunya bukan di sini. Harusnya nunggunya di pintu 1. Yes, itu pintu 1 kelas eksekutif dan luxury. Jadi untuk kereta yang aku naikin ini harusnya kita nunggunya di sini. Dan aku masih nunggu di luar kali dalam full. Terus aku bisa masuk karena memang sudah diperbolehkan masuk karena kereta juga udah mau datang kata si security di depan pintu. Aku terpaksa duduk di bangku prioritas karena yang lainnya full. Tapi kalau misalnya ada yang membutuhkan aku pasti berdiri. Terus di sini juga udah ada di dalam ruangan VIP ini udah ada corner charger gitu. Terus toiletnya juga oke. Nggak lama dari kita nunggu di sini udah diperbolehkan masuk. Nah sebelah kiri ini adalah face recognition atau face detect. Jadi masuknya tinggal kasih muka aja, ntar kebuka pintunya. Kalau aku masih pilih tiket yang manual, jadi masih dicek. Dan jangan lupa ya disiapin KTP-nya. Entah buat apa KTP, tapi pasti diminta KTP asli. Jadi siapin KTP. Ada drama sih mengenai KTP aku yang aku kaget, aku pikir KTP aku hilang di Surabaya ya kan. Kalian bisa pakai juga SIM katanya sih gitu ya. Ya aku bawa BMX aku kemana-mana dan yap, gubrak jatuh barang aku. Untung ditolongin sama mbak-mbak cantik ya kan, sebutannya apa ya kalau untuk laki-laki dan perempuan di kereta, aku kurang tahu. Yang tahu bisa tolong kasih tahu aku. Jadi memang agak sulit karena jalanannya tuh agak, kita ngelewatin rel gitu, jadi agak dipaksa malah jatuh barangnya. Kali ini kita pilih kereta dengan gerbong belakang karena memang mau deketin sama kereta kuliner, kereta makan gitu. Jadi biar deket. Aku ambil gerbong 5 dan nomornya tapi depan bangkunya. Oh ya, agak tricky ya guys kalau misalnya kita naik kereta dan bukan yang eksekutif gitu untuk pemilihan bangkunya. Karena kalau nggak apes tuh kayak gitu. Dapatnya yang nggak dapat jendela gitu, tembok aja. Kayak pusing ya, 10 jam kita perjalanan nggak ngelihat apapun gitu. Aku kebetulan dapat yang 3/4 jendela, jadi ya oke lah ya.
Untuk pulang ini aku pakai kereta Dharma Wangsa yang ekonomi New Gen, dan aku pilih kursi 4C dan 4D. Aku dapat 3/4 jendela lah ya, lumayan, jadi nggak ketutup banget gitu. Jam 5-an kita udah sampai di Tegal. Jam 5:06. Udah banyak banget orang-orang yang pada naik kereta jam 5:06. Ya ampun, mereka bangun jam berapa? Ini kita arah dari Pasar Turi ke Jakarta dan ini di Tegal. Itu di seberang kayaknya Kertajaya deh. Jadi tempat duduknya ada pada depan. Nah, itu dia ada pada depan. Ini Kertajaya nih, jadi ada pada depan. Jadi separuh madep sini, separuh madep ke sana. Gunung apa di Tegal? Nah, suami aku ngebandingin nih, kayaknya kereta Dharma Wangsa tuh lebih lega. Berangkat kemarin kita pakai Gumarang, itu agak lebih sempit gitu. Cuman bangkunya secara keseluruhan masih lebih enakan Gumarang. Bagasi atas juga lebih enakan Gumarang karena barang-barang aku akhirnya di Dharma Wangsa nggak bisa masuk semua ke atas. Semuanya ada di kaki aku. Jadi sempit banget di kaki aku. Sama-sama kereta New Gen, tapi tetap beda sih. Ini aku menuju ke kereta makan di gerbong di belakang sih. Jadi aku gerbong 5, 6, dan di belakang gerbong 6 itu perbatasan antara ekonomi dan eksekutif. Itu ada, nah ini dia. Ternyata Dharma Wangsa cuma segini doang. Ininya apa? Kereta makan ya. Jadi cuma ada 4 bangku. Ya agak sempit sih ya kalau misalnya lagi ada yang banyak makan di situ. Akhirnya ya harus bawa ke bangkunya. Aku beruntung pas aku datang ternyata kosong. Jadi ada 2 bangku single dan 2 bangku double. Jadi aku sama suami aku makan di situ. Aku pesan kopi, coklat, dan 2 pop mie untuk sarapan. Karena coklatnya si KAI ini kan katanya fenomenal banget ya. Jadi aku nggak mau kehilangan momen. Aku beli dan aku bawa pulang. Jadi aku beli 3 coklat Kokona yang tidak diseduh. Jadi nanti di rumah aku bisa menikmati coklatnya serasa kayak lagi naik kereta. Nah ini bilnya, total makanan aku berarti ada 4 coklat, 1 kopi, 2 pop mie. Dan aku kembali ke tempat duduk aku karena memang ini udah pagi, udah mau sampai nih di stasiun Senen gitu kan. Jadi aku siap-siap kembali. Nggak ada yang perlu di-packing sih karena kita nggak terlalu banyak keluarin apapun. Banyak sih botol-botol minum dan ya makanan-makanan yang aku makan di kereta semalaman gitu kan. Paling tinggal beresin itu aja. Jalannya kelihatannya gampang, ternyata agak ya aku takut jatuh terus nimpa orang gitu kan. Agak susah ternyata jalan di kereta itu. Pintunya juga agak susah dibuka karena nggak yang otomatis tinggal dipencet tombolnya dan dikebuka gitu kan. Dan kalau menurut aku kereta New Gen dan Mamangsa ini udah cukup oke. Cuma kalau misalnya untuk harga kan beda sedikit nih sama Gumarang ya. Kayak menurut aku better ambil yang Gumarang New Gen. Itu udah oke, kamar mandi juga udah terpisah antara cewek dan cowok. Nah ini kita udah mau sampai dan akhirnya alhamdulillah kita sampai di stasiun Senen. Aku rasanya udah sampai ke rumah gitu kan. Karena memang jarak dari stasiun Senen ke rumah aku tuh nggak terlalu jauh. Jadi kayak udah deket sama rumah. Oke, ini untuk di stasiun Senen ya. Dia masih pakai eskalator yang kayak gini. Bukan yang kayak di mall tuh yang lurus aja. Kalau misalnya bawa koper agak lumayan effort ya gitu. Terus berasa gak sih pas masuk sini tuh kayak game Jepang gitu loh. Game Jepang atau game Korea ya? Yang muter-muter tau gak sih kalian gamenya tuh? Aduh seru-seru, menegangkan gitu. Yang gak keluar-keluar ya kan kayak gini. Aku pakai jasa porter karena memang bawaan aku juga lumayan banyak gitu. Nggak ada tarifnya sih untuk porter, cuman ngasih seikhlas aja, cuman ya sepantasnya lah ya gitu. Nah nih tangga-tangga lagi, ya ada mbak-mbak di bawah koper, kita lihat ya. Iya dia angkat ya kan, susah juga ternyata ya. Jadi hati-hati banget untuk bawa koper ya. Nah itu tas aku yang dibawa sama porter. Pelanggan yang kami hormati, jalur 1 Kereta Api Serayu. Tujuan Stasiun Bekasi, Stasiun Cikarang, Stasiun Karawang, Stasiun Cikampek, Stasiun Purwakarta, Stasiun Cimahi, Stasiun Bandung, Stasiun Kiara Condong, Stasiun Nagreg, Stasiun Leles, Stasiun Cibatu, Stasiun Cibubur, Stasiun Cimahi, Stasiun Tasikmalaya, Stasiun Ciamis, Stasiun Baja, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Gandrung Mangun, Stasiun Jatigergi, Stasiun Maus, Stasiun Kroya, Stasiun Kebasen, dan Stasiun Purwokerto. Alhamdulillah udah sampai di atas. Aku tinggal pesen Grab untuk arah pulang. Eh Gimana ya? Pesen Grab dari sini tuh susah-susah gampang juga sih karena memang udah banyak juga orang yang langsung nawarin di sini gitu. Cuma kita pakai Grab aja deh. Oke teman-teman, segini dulu videonya dari Surabaya ke Jakarta. Nanti aku bikin yang dari Jakarta ke Surabaya ya dengan kereta Gumarang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Dadah.